Kalau modal usaha kita belum kuat, maka lebih baik kita mencari usaha yang cash flow-nya harian, karena perputaran uangnya bisa lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Hendy. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan Allah mudahkan dalam menggapai rizkinya. Bicara masalah bisnis ataupun usaha, maka akan ada kaitannya dengan permodalan, perputaran usaha, ataupun perputaran uang, atau juga yang sering disebut dengan cash flow. Nah, berikut ini akan saya jelaskan 5 macam bisnis ataupun usaha berdasarkan cash flow ataupun perputaran uang. Simak video ini sampai habis. Yang pertama, usaha dengan cash flow harian, yaitu segala jenis bisnis ataupun usaha yang transaksinya cash ataupun tunai. Seperti misalnya segala jenis usaha retail, minimarket, rumah makan, jual sayur, jual telur, sewa lapangan futsal, dan lain sebagainya. Pada usaha cash flow harian ini memiliki kelebihan di perputaran. Perputarannya bisa sangat cepat. Bahkan dengan modal yang minim sekalipun, kita bisa mendapatkan omset yang berlipat. Perputaran dalam sehari bisa 2-3 kali. Tapi pada usaha ini juga memiliki kelemahan. Karena marginnya ataupun keuntungannya sangat kecil ataupun tipis, maka jika ada barang yang rusak, sangat beresiko untuk kita. Dan juga rawan perang harga, karena pelaku usaha sejenis sangat banyak. Yang kedua, usaha dengan cash flow bulanan, yaitu segala macam usaha yang dibayarnya per bulan atau tempo 30 hari. Seperti misalnya rumah kos, pemasok tetap ataupun supplier tetap, sekolah dan kursus, fitness, kreditan, dan lain sebagainya. Pada jenis usaha dengan cash flow bulanan ini memiliki kelebihan yaitu stabil, karena sudah seperti memiliki ikatan abonemen. Tingkat loyalitas dan repeat ordernya pun lebih terjaga. Namun memiliki kekurangan yaitu pembayaran seringkali dilakukan mundur dari jadwal yang telah disepakati. Yang ketiga, usaha dengan cash flow semesteran, yaitu segala macam usaha yang dibayar secara berkala 3 atau 6 bulan. Misalnya seperti tempat bimbingan belajar ataupun kursus. Nah, pada usaha seperti tempat bimbingan belajar ataupun kursus ini memiliki kelebihan jika sudah menjadi pelanggan tetap, maka jarang ada yang berpindah-pindah tempat sampai dengan pembelajaran selesai. Namun pada usaha seperti ini memiliki kelemahan yaitu jika tempat bimbingan belajar ataupun kursus tersebut belum mempunyai nama yang terkenal, maka perlu waktu bagi kita untuk mengedukasi pasar. Yang keempat, usaha dengan cash flow tahunan, yaitu segala macam usaha ataupun bisnis yang dibayar per tahun, misalnya kontrakan ataupun properti. Nah, pada usaha dengan cash flow tahunan ini tentu tidak bisa kita jadikan sandaran hidup sehari-hari, kecuali jika kita memang mempunyai 12 rumah kontrakan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup di bulan Januari, hasil dari rumah A. Untuk bulan Februari, hasil dari rumah B. Untuk bulan Maret, hasil dari rumah C. Dan seterusnya. Terakhir, yang kelima, usaha dengan cash flow proyek ataupun tender, yaitu segala macam usaha ataupun bisnis yang ordernya tidak pasti dapat dan dibayar setelah selesai. Misalnya tender-tender konstruksi, proyek perumahan, proyek pengadaan barang, event organizer, dan lain sebagainya. Nah, pada usaha dengan cash flow proyek ataupun tender seperti ini, seringkali kita tergoda dari sisi margin ataupun keuntungan, karena biasanya persentasenya besar. Tapi harus kita hitung ulang kembali, jangan-jangan return rata-rata setiap bulannya lebih kecil dari usaha dengan cash flow harian. Tapi usaha seperti ini memiliki kelebihan jika sudah memiliki nama besar, maka seringkali tender-tender tersebut bisa didapatkan dengan mudah. Nah, dari 5 macam usaha ataupun bisnis berdasarkan cash flow yang sudah saya jelaskan tadi, mana yang lebih besar untungnya antara usaha dengan margin ataupun keuntungan 30% atau usaha dengan margin ataupun keuntungan hanya 3%? Maka jawabnya tergantung dari cash flow-nya. Contohnya, kita dihadapkan pada 2 pilihan. Yang pertama, kita mendapatkan tender pengecatan. Selesai pengerjaan dalam 7 hari dan dibayar mundur dalam 30 hari. Tentu ini adalah cash flow tender ataupun proyek. Contoh yang kedua, kita menjadi kulaan sayur atau buah di pasar pagi. Dijual pagi hari cash and carry.
Tentu ini adalah cash flow harian. Nah, kita lihat mana yang lebih besar hasilnya. Kesimpulan dari materi ini adalah jika kita memiliki modal yang pas-pasan dan jaringan bisnis belum luas ataupun belum kuat, maka sebaiknya kita bermain di cash flow harian ataupun bulanan. Tapi jika kita memiliki modal yang sangat kuat, maka kita bisa bermain di semua cash flow usaha tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.